Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Sang Tua Surabaya. Di sini saya mau mempresentasikan tugas mata kuliah saya yaitu Smart Grid. Ya, mohon maaf, judul kali ini yang saya ambil adalah tentang dampak asli Smart Grid dalam meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon. Latar belakang dari artikel jurnal ini ialah tantangan energi global dan perubahan iklim. Yang kita tulisan ini terinspirasi oleh keprihatinan dunia mengenai perubahan iklim yang pentingnya menemukan solusi energi yang berkelanjutan pada sistem energi konvensional yang dianggap kurang efektif dan tidak stabil, serta tantangan dalam meningkatnya permintaan listrik serta kebutuhan untuk menurunkan emisi karbon. Yang kedua yaitu keterbatasan grid konvensional pada jaringan listrik tradisional yang memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi, keandalan, dan fleksibilitas. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk memaksimalkan pemanfaatan energi pada meningkatnya permintaan energi di seluruh dunia yang sangat krusial untuk menentukan metode apa yang digunakan untuk memaksimalkan pemanfaatan energi dalam minimalisir pemborosan dan menurunkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Tujuan tujuan kali ini adalah menganalisis fungsi aplikasi grid pintar dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan menekan emisi karbon sebagai alternatif untuk mengatasi penggunaan energi yang berlebihan serta perubahan iklim yang terjadi pada saat ini. Yang kedua adalah mengidentifikasi serta menilai apakah aplikasi teknologi grid pintar ini yang relevan dan efektif seperti pengukuran pintar dan sistem manajemen energi rumah seperti HEMS. Ada juga infrastruktur untuk pengisian kendaraan listrik yang yaitu EV charging dan juga sistem response permintaan dan pengolahan beban listrik. Yang ketiga yaitu memberikan pandangan strategis serta rekomendasi bagi pihak terkait dalam pemerintah dan pengatur industri energi serta peneliti atau akademisi untuk memanfaatkan teknologi grid pintar ini dalam menciptakan sistem energi yang lebih efisien, andal, dan berkelanjutan. Metodologi apa yang digunakan dalam jurnal kali ini yaitu penelitian ini adalah kajian literatur yang terstruktur yang bertujuan dalam meninjau dan mengevaluasi berbagai penelitian, laporan dari industri, serta kebijakan yang berhubungan dengan penerapan smart grid. Yang kedua yaitu data yang dikumpulkan menggunakan studi literatur yang mencakup artikel ilmiah, studi kasus, laporan kebijakan energi, serta laporan industri terkait smart grid. Yang ketiga yaitu analisis teknik dengan cara sintesis informasi seperti mengidentifikasi manfaat utama, menelaah tantangan implementasinya, serta mengevaluasi dukungan kebijakan dan standar regulasinya. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan dari artikel jurnal ilmiah ini, bahwa aplikasi smart grid ini memberikan manfaat nyata ke dalam meningkatkan penggunaan energi yang lebih efisien lewat pengawasan konsumsi secara langsung atau real time, pengaturan beban dan kolaborasi dengan sumber energi terbarukan dalam mengurangi emisi karbon dengan meminimalkan ketergantungan pada pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil, serta memberikan kekuatan kepada konsumen dengan data energi secara real time melalui smart meter dan sistem manajemen energi rumah secara real time melalui smart meter dan sistem manajemen energi rumah HEMS, mengoptimalkan fungsi jaringan listrik sehingga dapat meningkatkan keandalan dan mengurangi biaya pada penyedia layanan listrik. Berikut ini gambar grafik. Gambar satu ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik setiap jam dalam sistem PJM atau mingguan memperlihatkan peningkatan yang signifikan pada periode sibuk. Pada gambar kedua yaitu tren tahunan konsumsi listrik yang bervariasi mirip dengan bentuk gelombang. Pada gambar grafik nomor 3, efek respon permintaan dalam meratakan kurva permintaan
mengurangi beban maksimum. Interpretasinya ialah melalui keterlibatan konsumen dalam program pengolahan permintaan, tekanan pada waktu-waktu sibuk dapat dikurangi yang secara langsung mempengaruhi penurunan kebutuhan akan pembangkitan kapasitas baru dan berkurangnya emisi. Pada gambar tabel ini yaitu interpretasinya dengan menganalisis kebiasaan berbelanja, keluarga bisa menemukan saat-saat penggunaan yang paling intens, kemudian mengambil langkah-langkah seperti mematikan perangkat listrik perangkat mohon maaf, seperti mematikan perangkat selama periode puncak agar dapat menekan pengeluaran dan mengurangi penggunaan energi. Interpretasi hasil yang pertama yaitu smart grid memberikan solusi untuk masalah energi masa kini. Yang kedua, penggunaan ini berperan lebih dalam mengatur pemanfaatan energi. Yang ketiga, energi yang diperbolehkan dari sumber terbarukan dapat diterapkan dengan baik. Yang keempat yaitu pemanfaatan data langsung meningkatkan kualitas keputusan terkait energi. Rangkuman dari hasil aspek. Aspek pertama yaitu efisiensi energi yang dapat meningkatkan lewat pemantauan real time dan otomatisasi. Yang kedua yaitu emisi karbon yaitu dapat berkurang melalui integrasi energi terbarukan. Yang ketiga keterlibatan konsumen yang dapat meningkatkan lewat akses data dan kontrol penggunaan energi. Yang keempat yaitu tantangan implementasi, biaya awal, keamanan cyber dan interoperabilitas. Yang ketiga yaitu implikasi, yaitu bagi pemerintah dan membuat kebijakan jaringan pintar perlu didorong melalui peraturan insentif dan norma integrasi sebuah kerangka kerja kebijakan energi nasional sangat penting untuk memfasilitasi penerimaan teknologi ini. Bagi industri energi, penandaan untuk infrastruktur jaringan pintar menjadi rencana jangka panjang. Untuk sektor energi, perusahaan harus mempersiapkan sistem keamanan cyber dan data energi yang canggih. Pada masyarakat, teknologi ini menciptakan kesempatan untuk mengurangi konsumsi energi dan pengeluaran serta memperkuat keterlibatan aktif konsumen dalam menciptakan ekosistem yang lebih ramah lingkungan. Ringkasan pada temuan utama yaitu fokus utama kita yaitu efisiensi energi. Untuk temuan pentingnya yaitu dapat ditingkatkan lewat pemantauan real time, respon permintaan dan otomasi. Yang kedua yaitu emisi karbon dikurangi melalui integrasi energi terbarukan dan sistem distribusi pintar. Yang ketiga konsumen lebih sadar dan aktif dalam pengelolaan konsumsi energi. Yang keempat yaitu infrastruktur dan operasional, yaitu jaringan jadi lebih handal, efisien, dan hemat energi operasional. Yang kelima yaitu tantangan, biaya investasi awal tinggi, keamanan cyber, serta kurangnya interoperabilitas. Mohon maaf, interoperabilitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Aplikasi jaringan cerdas memiliki kemampuan yang besar untuk menentukan arah masa depan sistem energi yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi dengan cara yang lebih cerdas dan dapat mengurangi emisi karbon melalui integrasi sumber energi terbarukan, memberdayakan pengguna dengan akses data yang secara langsung dan pengelolaan energi secara mandiri, memberikan landasan atau pengembangan infrastruktur kelistrikan modern yang kuat. Tapi di samping itu, smart grid ini mendorong perubahan dalam pasar energi dan menciptakan peluang baru dalam inovasi, ekonomi ramah lingkungan, serta ketahanan energi di tingkat nasional. Sekian dari saya, terima kasih.